Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat Tuhan, kemurahan Tuhan saja yang membuat kita boleh berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Firman Tuhan itu bermanfaat bagi pertumbuhan iman ataupun rohani kita. Karena itu mendengar firman, belajar firman, itu suatu yang sangat penting dalam kehidupan rohani kita. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami patut menaikkan puji dan syukur kepadamu ya Allah karena perkenanan Tuhan bagi kami. Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus tolonglah kami. Urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Mazmur 129 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Secara khusus saya akan baca pada ayatnya yang kedua, demikian firman-Nya. Mereka telah cukup menyesakkan aku sejak masa mudaku, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan aku. Demikian sabda firman Tuhan hari ini yang mengajar dan menasihati kita terluput dari kesesakan. Saya percaya kita seringkali mengalami kesesakan dalam hidup oleh karena berbagai pergumulan, persoalan, kesulitan, tantangan, penderitaan, penyakit kronis yang mungkin menggerogoti hidup kita. Kesesakan demi kesesakan seringkali menghantui kehidupan kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Tapi kebenaran firman Allah hari ini mengajar dan menasihati kita terluput dari kesesakan hidup. Itu artinya bahwa seperti apa yang dialami oleh sang pemazmur ketika dia terluput dari kesesakan hidupnya, itu pun bisa saudara dan saya alami sebagai umat, sebagai orang percaya. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita terluput dari kesesakan hidup? Apakah yang harus kita buat? Apakah yang harus kita lakukan? Apakah yang dituntut dari saudara dan saya? Ada dua hal penting yang dituntut dari kita. Kita belajar dari sang pemazmur ketika mengalami kesesakan hidup. Ayat 2, mereka telah cukup menyesakkan aku sejak masa mudaku, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan aku. Sekalipun pemazmur sedang mengalami kesesakan bahkan sejak masa muda, tapi mereka tidak dapat mengalahkan aku. Ini artinya bahwa sang pemazmur memiliki suatu kepercayaan akan pertolongan Tuhan. Inilah yang penting dalam hidup kita supaya kita terluput dari kesesakan hidup. Yang pertama, kita harus percaya pertolongan Tuhan. Artinya bahwa ketika Tuhan mengizinkan kesesakan itu terjadi dalam hidup kita, kita juga harus percaya Tuhan jugalah yang akan memberikan solusi yang terbaik, yang akan memberikan pertolongan yang terbaik ketika kita menghadapi kesesakan itu. Makanya pemazmur berkata, mereka telah cukup menyesakkan aku sejak masa mudaku, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan aku. Itulah yang menjadi keyakinan, kepercayaan dari sang pemazmur. Sekalipun dia ada dalam kesesakan, tetapi dia tidak dapat dikalahkan oleh kesesakan hidup itu. Jadi hal yang pertama supaya kita terluput dari kesesakan hidup, kita harus percaya pertolongan Tuhan. Apapun susahnya hidup kita, apapun kesulitan hidup yang kita alami, kita harus percaya Tuhan sanggup menolong saya. Tuhan sanggup memberikan jalan keluar. Tuhan sanggup menyembuhkan saya. Tuhan sanggup meneduhkan badai apapun dalam hidup saya. Ketika kita mempercayai pertolongan Tuhan, maka saya percaya disitulah akan nyata pertolongan Tuhan sehingga kita terluput dari kesesakan. Yang kedua, supaya kita terluput dari kesesakan hidup, ayatnya yang keempat, Tuhan itu adil. Ia memotong tali-tali orang fasik. Semua orang yang membenci Sion akan mendapat malu dan akan mundur. Tuhan itu adil. Hal yang kedua, supaya kita terluput dari kesesakan hidup, kita harus percaya bahwa Tuhan itu adil. Keadilan Tuhan itu yang harus kita pegang, yang harus kita percayai dalam hidup kita. Itu yang membuat kita bisa terluput dari kesesakan.
Makanya pemazmur berkata, Tuhan itu adil. Ia memotong tali-tali orang fasik. Semua orang yang membenci Sion akan mendapat malu dan akan mundur. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu adil. Adil artinya bahwa Tuhan akan menghukum yang salah, tapi Tuhan akan memberkati yang benar. Jadi ketika kita mengalami kesesakan hidup dan kita ada pada jalan yang benar, jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, jalan yang sesuai dengan firman Tuhan, maka kita harus percaya bahwa Tuhan itu adil. Selalu membela yang benar dan selalu memberikan suatu sanksi hukuman kepada orang yang berbuat tidak benar atau berbuat hal yang salah. Tuhan pasti akan melakukan hukuman. Karena apa? Tuhan itu adil. Keadilan Tuhan juga bahwa ketika Dia izinkan kesesakan hidup itu terjadi dalam hidup kita, maka Dia juga adil memberikan pertolongan, menyelesaikan kita, sehingga kita terluput dari kesesakan. Karena Tuhan itu adil. Jadi mempercayai keadilan Tuhan, itu menolong saudara dan saya untuk kita bisa terluput dari kesesakan hidup. Dan ini yang harus kita terus percayai dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami terluput dari kesesakan hidup. Tolonglah kami supaya seperti pemazmur, kami percaya akan pertolongan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan itu adil. Itu menolong kami untuk terluput dari kesesakan hidup. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah dengan berkat-berkat-Mu. Yang sakit tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.